Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Rina Sardila Mae dengan NPM 1121073, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timor. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang evapotranspirasi adalah bagian penting dari siklus hidrologi yang mengacu pada perpindahan air dari tanah dan tumbuhan ke atmosfer. Proses ini merupakan gabungan dari dua mekanisme, yaitu evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses di mana air menguap dari permukaan tanah, badan air, dan permukaan lainnya. Matahari memanaskan air, mengubahnya menjadi uap, dan menyebabkan air tersebut naik ke atmosfer. Evaporasi juga terjadi di permukaan daun, tumbuhan, dan permukaan lainnya yang lembab. Transpirasi, yaitu transpirasi adalah proses di mana tumbuhan melepaskan uap air ke atmosfer melalui stomata. Pori-pori kecil di daun, air diambil oleh akar dari tanah, diangkut melalui silem ke daun, dan akhirnya dilepaskan sebagai uap air. Proses ini membantu mengatur suhu tumbuhan dan memainkan peran penting dalam sirkulasi air dalam ekosistem. Kemudian proses gabungan evapotranspirasi, yaitu gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Yang pertama, penyerapan air oleh akar tumbuhan. Tumbuhan menyerap air dari tanah melalui akar. Yang kedua, transportasi air melalui tumbuhan. Air naik melalui silem ke daun. Yang ketiga, penguapan melalui daun, yaitu air dilepaskan sebagai uap air melalui stomata daun yang disebut transpirasi. Yang keempat, penguapan dari permukaan tanah dan air, yaitu air menguap dari permukaan tanah seperti sungai, danau, laut, dan badan air lainnya disebut evaporasi. Yang kelima, masuk ke atmosfer, yaitu uap air dari evaporasi dan transpirasi bergabung di atmosfer dan membentuk awan. Yang keenam, terjadinya presipitasi, yaitu uap air mendingin dan mengembun menjadi tetesan air yang akhirnya jatuh kembali ke bumi sebagai hujan atau salju atau bentuk presipitasi lainnya. Evapotranspirasi adalah kunci dalam menjaga keseimbangan air di ekosistem dan memainkan peran penting dalam siklus air global. Proses ini membantu mengatur iklim dan kelembapan udara serta memastikan bahwa air terus berputar dan mendukung kehidupan di bumi. Proses siklus hara. Siklus hara adalah proses di mana elemen-elemen penting bagi kehidupan seperti nitrogen, fosfor, dan karbon bergerak melalui berbagai komponen ekosistem. Proses ini melibatkan beberapa langkah utama, yaitu yang pertama, pengikatan nutrien, yaitu tumbuhan menyerap nutrien dari tanah melalui akar. Nutrien ini termasuk nitrogen, fosfor, kalium, dan elemen mikro lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, konsumsi oleh hewan. Saat hewan herbivora makan tumbuhan, mereka mengkonsumsi nutrien yang terkandung dalam tumbuhan tersebut. Nutrien ini kemudian digunakan oleh tubuh hewan untuk berbagai fungsi biologis. Yang ketiga, pembusukan dan dekomposisi. Ketika tumbuhan dan hewan mati, mereka akan mengalami proses pembusukan dan dekomposisi yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan fungi. Proses ini menguraikan bahan organik dan mengembalikan nutrien ke dalam tanah. Keempat, pengembalian ke tanah. Nutrien yang terurai dari bahan organik akan kembali ke tanah, di mana mereka tersedia untuk diserap kembali oleh akar tumbuhan. Proses ini memastikan bahwa siklus hara terus berlanjut, mendukung kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Yang kelima, perputaran dalam atmosfer. Beberapa elemen seperti nitrogen dan karbon juga memiliki komponen siklus yang melibatkan pergerakan ke dalam dan keluar dari atmosfer. Misalnya,
Nitrogen di atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tumbuhan melalui proses fiksasi nitrogen oleh bakteri. Siklus hara sangat penting untuk mempertahankan kesuburan tanah dan produktivitas ekosistem alami maupun pertanian. Proses biogeokimia terbentuk di lingkungan. Proses biogeokimia mengacu pada pergerakan dan transformasi bahan kimia dalam ekosistem melalui komponen biotik atau hidup dan abiotik atau tidak hidup. Siklus biogeokimia memastikan bahwa elemen-elemen penting seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan air berputar melalui lingkungan dan mendukung kehidupan di bumi. Proses utama siklus biogeokimia yaitu yang pertama siklus karbon, yaitu fotosintesis. Tumbuhan mengambil karbon dioksida dari atmosfer dengan bantuan sinar matahari, mengubahnya menjadi gula dan oksigen. Yang kemudian respirasi, yaitu hewan dan tumbuhan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian adanya pembusukan, yaitu mikroorganisme menguraikan bahan organik mati menghasilkan karbon dioksida. Setelah itu dilakukan pembakaran fosil. Pembakaran fosil di sini yaitu bahan bakar fosil atau batu bara, minyak, gas alam melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Yang kedua, siklus nitrogen fiksasi nitrogen. Bakteri di tanah atau akar tanaman tertentu, misalnya leguminosa, mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman, yaitu asimilasi, yaitu tanaman menyerap nitrogen dari tanah dan menggunakannya untuk membangun protein. Yang kemudian amfiksasi, yaitu bakteri menguraikan bahan organik mati menghasilkan amonia. Kemudian nitrifikasi, yaitu amonia diubah menjadi nitrat oleh bakteri di tanah. Kemudian denitrifikasi, yaitu bakteri mengembalikan nitrogen ke atmosfer dengan mengubah nitrat kembali menjadi gas nitrogen. Yang ketiga, siklus fosfor, yaitu pelapukan batu. Fosfor dilepaskan dari batuan melalui proses pelapukan dan masuk ke dalam tanah. Asimilasi oleh tumbuhan, yaitu tumbuhan menyerap fosfor dari tanah dan menggunakannya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian dilakukan pembusukan, yaitu hewan dan tumbuhan mati diurai oleh mikroorganisme mengembalikan fosfor ke tanah. Kemudian adanya pengendapan. Fosfor dari tanah dan air kembali ke batuan sedimen melalui proses pengendapan. Pentingnya siklus biogeokimia yaitu menjaga kesuburan tanah. Siklus ini memastikan bahwa nutrien penting tersedia di tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Mendukung jaringan makanan, nutrien yang didaur ulang melalui siklus ini mendukung semua tingkat dalam rantai makanan, dari produsen yaitu tumbuhan hingga konsumen yaitu hewan, dan pengurai yaitu bakteri dan fungi. Menjaga keseimbangan ekosistem. Proses ini membantu menjaga keseimbangan kimia dalam ekosistem, memastikan bahwa tidak ada satu elemen yang terlalu berlimpah atau kekurangan. Siklus biogeokimia adalah bagian vital dari keberlangsungan hidup di bumi dan mempengaruhi segala sesuatu mulai dari iklim hingga kesehatan ekosistem. Pemanasan global dan solusinya. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas ini seperti karbon dioksida, metana, dan nitrooksida, yaitu menangkap panas dari matahari dan membuat bumi menjadi lebih panas. Efek ini dikenal sebagai efek rumah kaca. Sumber utama dari gas-gas ini adalah aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, yaitu seperti batu bara, minyak, dan gas, deforestasi, dan pertanian. Dampak pemanasan global itu mencakup perubahan iklim, peningkatan suhu global, pola cuaca yang ekstrim, dan perubahan musim. Yang kedua, pencairan es kutub, peningkatan permukaan laut dan mengancam habitat hewan seperti beruang kutub. Yang ketiga, gangguan ekosistem, mempengaruhi keanekaragaman hayati dan memaksa spesies untuk beradaptasi atau berpindah.
Solusi untuk mengatasi pemanasan global melibatkan upaya mitigasi dan adaptasi. Antara lain, itu yang pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca melalui menggunakan energi terbuka seperti energi matahari, angin, dan hidro. Efisiensi energi dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, reboisasi dan penghijauan, menanam lebih banyak pohon yang dapat menyerap CO2 dari atmosfer. Yang ketiga, perubahan pola konsumsi, yaitu memilih produk yang ramah lingkungan dan mengurangi limbah. Yang keempat, pengembangan teknologi hijau, yaitu investasi dalam teknologi yang mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima, kebijakan dan regulasi. Pemerintah dapat memberlakukan kebijakan untuk mengurangi emisi seperti pajak karbon dan insentif untuk energi bersih. Yang keenam, edukasi dan kesadaran, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanasan global dan cara-cara untuk menguranginya. Mengatasi pemanasan global membutuhkan kerjasama global dan komitmen jangka panjang. Terima kasih.